Kalau kalian lihat di jejak karir saya orangnya yang boleh disebut, aku selalu bilang bahwa saya seorang team player. Di Brasil kita punya wajib militer seperti di Korea, negara-negara lain di Asia. Setiap anak umur 17 ke 18, kita wajib mendaftarkan di militer untuk kita mengikuti wajib. Cuma kebetulan pemain bola biasanya dapat dispensasi. Kebetulan surat dispensasi saya waktu itu terlambat masuk. Akhirnya saya terpilih. Sehingga saya 1 tahun vakum bermain bola dari tahun 82 atau 88. Kayaknya ya tahun 86, pokoknya 85, 86 aku vakum bermain bola. Vakum 1 tahun bermain bola karena wajib militer. Saya kebetulan daftar di Angkatan Laut karena dulu saya cita-cita bisa menjadi Angkatan Laut ya, Angkatan Laut Mariner. Masa kecil kita lihat, mungkin kalian tahu kartun Popeye yang makan bayam itu jadi kuat. Ya saya rencana mau jadi seperti Popeye karena Popeye-nya Angkatan Laut ya, sehingga saya punya keinginan untuk menjadi Angkatan Laut. Akhirnya jadi sebuah kecelakaan jadi Angkatan Laut. Terus itu tahun 85 sampai 86. Ya, 85 sampai 86. Setelah itu saya kembali bermain bola lagi. Sudah, karena dari kecil aku memang main bola ya. Aku bermain bola di umur 5 tahun sudah bermain bola. Di kejuaraan futsal amatir di Brasil. Sampai umur 11-13 aku masuk Flamengo. Terus bom sucesso, main beberapa klub. Begitu masuk sekarang youth ya, masuk usia youth, saya masuk Angkatan Laut. Terus 1 tahun vakum. Terus setelah itu sudah langsung jadi profesional. Sehingga saya unik. Saya unik karena apa? Seharusnya proses itu saya mencalonkan dalam sebuah klub. Dari youth ke profesional masuk lewat klub. Tapi karena saya vakum 1 tahun, akhirnya begitu saya keluar dari Angkatan Laut, saya tidak bisa kembali langsung ke klub karena tempat saya sudah terisi. Sehingga saya mulai bekerja dengan ibu saya. Ibu saya bekerja, terus dia ajak saya untuk bantu dia kerja. Saya sekitar 1 minggu ada mantan pelatih saya mengajak saya untuk main di klub Liga 3. Tapi sudah profesional, dan saya belum profesional. Tapi dia bilang, kamu datang ke sana, aku yakin kalau kamu datang, kamu pasti akan masuk, karena aku tahu kemampuan kamu. Akhirnya aku pergi ke sana, latihan cuma sekali aja, mereka suka langsung sign kontrak. Akhirnya saya langsung meroket, karena dasarnya sudah ada dari dulu kan. Saya main 1 tahun di Liga 3, habis itu langsung dipanggil untuk main di Madureira. Madureira klubnya bersejarah di Brasil, hampir sama dengan Persis Solo. Dia di Liga 2, dia punya ambisi ke Liga 1. Akhirnya kita bermain kita juara 2 lolos ke Liga 1. Dari situ Botafogo sudah selesai karir saya langsung. Sudah. Itu. Kebetulan saya tahun 94 saya bermain di Americano. Bukan di Americano, di Valério Doce. Terus ada seorang agen, dia sebenarnya agen saya, kebetulan. Dia dari dulu, dia punya janji kepada saya bahwa saya ke luar negeri. Seharusnya saya ke Portugal, que é Clube Acadêmicos do Viseu. Saya sudah punya paspornya, disuruh bikin paspornya, akhirnya nggak jadi.
Tiba-tiba dapat tawaran untuk Arab Saudi, tidak jadi. Terus saya sudah kehilangan harapan. Akhirnya dia buat sebuah tim. Di klub itu main saya, Da Costa, Carlos Di Melo, ada Hamilton, ada beberapa pemain yang pernah main di Indonesia juga. Karena gen kita semua sama. Terus dia buat tim itu, dia bilang, kalian ke klub ini, kalau kalian bisa angkat tim ini ke Liga 2, Rio de Janeiro ya, Rio de Janeiro, kejuaraan Rio de Janeiro, saya akan ajak kalian ke luar negeri. Kita ke sana. Sebelum Liga selesai, dia dapat tawarannya dia bilang untuk kita bermain di Malaysia, bukan Indonesia. Aku sama sekali tidak tahu bahwa kita akan tiba di sini. Berangkat dari Brasil, rencana Malaysia. Kalau saya, teman-teman yang kemarin Piala Dunia 2014 pergi ke Brasil, mereka tahu dari mana saya berasal. Saya berasal dari favela, ya. Saya berasal dari favela. Latar belakang saya sebuah tempat yang sangat kumuh. Kita di sana tidak ada kesempatan sama sekali untuk menjadi orang besar, orang punya harapan apapun. Ibu saya membesarkan saya sehingga buat saya pilihan itu tidak sulit, ya. Karena kalau saya lihat ke belakangnya, ada sebuah tempat yang memang kampung halaman saya, tapi harapan untuk saya bisa mencapai cita-cita saya tidak ada. Sehingga begitu kita tiba di sini, kita bertuju. Terus teman-teman mau berunding, apakah kita langsung balik ke Brasil atau stay? Saya orang pertama langsung angkat tangan, saya tetap di sini. Saya tetap karena saya punya tiket balik ke Brasil dalam waktu 1 bulan. Terus Natal kebetulan tanggal 24 Desember kita tiba di sini. Tahun 94. Natal sudah lewat, kalau baliknya kita tidak bisa sebelum tahun baru. Sehingga saya tidak akan balik, saya akan stay, saya akan coba. Kalau memang tidak bagus, aku balik. Sehingga saya orangnya dari dulu aku punya pendirian dan karakter yang cukup kuat ya terhadap hal-hal yang sulit, keputusan yang sulit ya. Sehingga begitu teman-teman mau berunding, aku langsung angkat tangan, saya bilang saya akan stay, saya akan coba. Sehingga buat saya sangat simple, sangat sederhana. Tidak sulit sama sekali untuk saya ambil keputusan itu. Meskipun saya tidak tahu Indonesia sama sekali. Tapi karena hidup di favela, sebuah tempat kumuh, gangster, banyak, kehidupan sangat luar biasa keras. Saya rasa apapun yang saya menghadapi di Indonesia tidak mungkin akan seburuk itu, menurut saya ya. Karena saat itu saya sedang menjalankan profesi saya sebagai pesepak bola. Sehingga saya berpikir, ya kalau nggak bisa aku tinggal balik, simple. Ya itu, akhirnya teman-teman lain ada yang mau pulang, ada yang stay. Tapi saya pribadi aku bilang saya stay, nggak perlu saya banyak bicara, sudah. Seperti itu, Tovan. Ada, sampai sekarang beliau menjadi salah satu panutan saya. Cuma beliau sudah pergi duluan almarhum Andi Teguh. Itu pelatih terbaik. Saya punya satu cerita dengan beliau. Itu saya tidak akan lupa hal seperti itu. Kita mau tur ke Kalimantan ya, kita mau main lawan Persiba, Pusam sama Bontang. Terus Pak Andi panggil saya sama Carlos ke kantor Petro, kantor Galatama dulu ya. Terus dia bilang, Jackson, Carlos, kita nanti akan main di Balikpapan. Kita main Balikpapan lawan Persiba. Setelah itu kita ke Bontang. Habis itu kita balik Balikpapan lagi main lawan Pusam. Nah, waktu itu Pusam. Karena Pusam itu dapat Iskuarsin, tidak boleh main Samarinda, harus main di Balikpapan. Nanti kita main di Balikpapan, itu sudah mau mengakhiri kompetisi untuk penentuan lolos 8 besar atau tidak. Pak Andi bilang gini, Jackson sama Carlos nanti kita main di Bontang, kalian tidak usah ke sana karena kita nanti naik bus, perjalanannya jauh, perjalanan ini bla bla bla. Kita belum tahu apa-apa ya. Saya sama Carlos, kita langsung bilang ini, no Pak Andi, kita mau main, kita datang sini untuk main bola karena kita mau main bola, nggak mau kita absen. Dia bilang, oh nggak usah, kalian istirahat aja, nanti kita main lawan Pusam, kalian fresh, kalau kita menang, kita sudah lolos babak 8 besar, kita tetap mau ke Bontang. Dia bilang, kita nggak mungkin bisa menang di Bontang. Ya nggak tahu, sekarang saya mengerti alasannya ya.
Tapi itu perencanaan dia. Tapi perencanaan itu jauh sekali sebelum kita menjalankan pertandingan itu. Makanya momen itu sangat terkesan kepada saya. Karena beliau tiap hari ada di kantor Kalatam, dia bikin catatan. Saya sudah mengerti apa yang dia lakukan itu. Tapi dia datang pagi, pulangnya sore ke rumah. Sekarang sebagai pelatih saya mengerti. Beliau di sana karena apa? Perencanaan. Makanya menurut saya dia luar biasa. Dan sangat pintar, dia punya materi latihan yang saat itu berdasarkan fisik dan intensitas dan power, hal-hal yang masih diterapkan dalam sepak bola saat ini. Sehingga beliau adalah salah satu panutan saya. Kalau Anda tanya kepada saya, siapa yang menjadi pelatih, yang menjadi inspirasi saya sebagai pelatih, yang saya belajar sesuatu, pertama Alex Ferguson, terus kedua Zagallo dan Panditego. Ya, beliau adalah contoh yang seorang pelatih yang menurut saya sangat luar biasa. Kita tiba dari Brazil malam Natal, beliau bisa bahasa Inggris kan, karena dia sama Primavera di Itali. Sehingga dia langsung ngomong sama pengurus Petro, Jackson sama Carlos sama Daryl ke rumah saya rayakan Natal sama saya dan keluarga saya. Kita langsung diajak ke rumah beliau itu. Aku masih ingat waktu itu, kalian di Indonesia punya macam home theater itu yang besar, karaoke itu. Ada speaker dua-duanya. Kita karaoke nyanyi lagu Mariah Carey, Boyz II Men. Ya itu, beliau sangat luar biasa. Sehingga dia orang yang banyak pelatih yang bagus. Aku dapat kesempatan Pak Rusdi Bahawan, Pak Basri, banyak pelatih yang bagus. Tapi nomor satu buat saya, Pak Andi Teguh. Belusukan mungkin tidak, tapi kita sedang membangun sebuah rencana untuk orbitkan beberapa anak-anak dari Solo. Dari pembicaraan dengan Mas Kaisang, Bos Kevin, sama Bos Aga, rencana Persis Solo U16 khusus anak asli putra daerah. Dan saat ini juga tim youth Persis Solo sedang melakukan uji coba dengan klub-klub daerah juga. Dan nanti ada rencana membangun akademi juga, sehingga belusukan saya tidak akan lakukan karena kebetulan saya pelatih tim senior, ada direktur teknik yang punya tugas itu ya di atas saya, Coach Misha. Sehingga yang saya bisa kontribusi, yang saya bisa berikan adalah apa? Berikan pengalaman, visi dan pendapat dari pengalaman saya sebagai orang Brasil dan orang yang sudah tahu sistem sepak bola seperti apa. Makanya yang rencana seperti itu, bukan belusukan, tapi ada rencana mereka lakukan Piala Wali Kota. Piala Wali Kota itu anak-anak youth, ya anak-anak yang mungkin akan menjadi pemain terbaik masa depan Persis Solo itu. Rencana itu sudah ada. Mereka punya sebuah rencana sangat luar biasa sekali. Anak-anak muda yang punya visi luar biasa. Saya rasa pembinaan itu di Indonesia adalah hal yang paling efektif karena Elite Pro Academy itu kadang jeda waktunya terlalu singkat ya. Sehingga ada vakum yang terlalu panjang untuk anak-anak yang muda yang seharusnya mereka dapat minute of play ya, menit bermain. Sehingga ada rencana seperti itu. Bayangan, tapi sudah ada semua catatan itu sudah ada. Siapa yang dipertahankan, siapa yang cedera, siapa yang direkrut, siapa yang cedera. Semua, makanya 3 minggu saja Solo kita siapkan hal-hal seperti itu. Dan kita sedang bekerja. Meskipun saat ini saya ada di Surabaya, tapi kita sedang bekerja. Misalnya nonton Liga 1 setiap pertandingan. Sekarang saya nonton setiap pertandingan Liga 1 untuk ya catatan itu, memperkuat catatan itu, rekomendasi pemain mana. Semua sudah dari aspek report ya, report di mata saya siapa pemain yang harus dipertahankan sudah kita serahkan kepada manajemen hampir sebulan yang lalu. Begitu Liga selesai 1 minggu setelah itu saya sudah serahkan laporan semuanya kepada manajemen. Kemarin saya bikin sebuah list. Terus Sabtu kemarin saya kumpul sama teman-teman pelatih, coach saya, coach Eko, coach Tommy, coach Eddie. Kita berdiskusi tentang perencanaan squad lokal ya, penambahan pemain lokal. Tambahan ya, di luar yang sudah ada. Kita mendapat 20 nama. 20 nama kita sudah serahkan kepada manajemen.
Ya, sekarang tinggal semua itu manajemen yang akan kerjakan sesuai budget, visi, dan target dari klubnya. Sekitar 60%, karena kita mau ke Liga 2 ya. Dan 20 nama itu bukan semua 20 nama itu kita akan rekrut semua, bukan. 20 nama misalnya kiper, kita kasih opsi 3 nama. Striker kita kasih opsi berapa nama. Ya seperti itu, tapi bukan 20 pemain yang harus rekrut semua, tidak. Kita bikin grade. Misalnya grade 1, grade 2, grade 3. Tinggal nanti manajemen sesuai visi finansial klub, visi strategis klub menentukan nama yang mana yang lebih tepat kepada kita. Bukan pelatih yang menentukan, tapi manajemen sesuai visi dari klub. Kita di sana mereka sangat profesional, sehingga itu sebuah cara yang selama ini buat saya tidak asing, karena di Brazil seperti itu, di Pinei pun kita begitu. Misalnya kita pelatih tinggal menyerahkan beberapa nama. Dari nama-nama itu mereka sesuaikan dengan perencanaan klub, strategi. Karena itu adalah sebuah langkah strategi ya, pemain bisa saja 2 bulan, 3 bulan saya tidak pelatih di sana lagi, tapi pemain itu tetap, sehingga manajemen yang harus menentukan berdasarkan informasi yang kita berikan kepada mereka gitu. Susah. Kalau saya begini, dalam sebuah organisasi tidak ada beban lebih ringan, lebih berat, tidak ada. Mungkin ya, boleh dikatakan kalau saya orangnya, kalau kalian lihat di jejak karir saya orangnya yang boleh disebut, aku selalu bilang bahwa saya seorang team player. Team player dalam arti ini adalah saya bisa bekerja sama dengan siapapun. Selama orang itu jujur dan berkomitmen. Itu saja 2 hal yang saya selalu menuntut dari orangnya. Kejujuran dan komitmen. Ya. Kejujuran dan komitmen. Saya rasa kalau saya dapat itu, saya bisa bertahan dimanapun cukup lama. Dan begitu saya dapat tawaran itu, jelas tawarannya kalian tahu, pelatih. Sudah jelas untuk menjadi seorang pelatih. Di Liga 2 ada peraturan bahwa pelatih tidak boleh orang asing, dan saya tetap orang asing. Di situ kita bicara bagaimana kita cari sebuah jalan keluar untuk saya bisa tetap mengandalkan peran saya dalam tim, dan Coach Eko tetap sebagai pelatih timnya. Kita bicara banyak, dan saya secara pribadi saya salah satu orang yang banyak bicara bahwa saya berharap Coach Eko berada di situ, karena Coach Eko adalah orang yang membentuk tim itu. Ya, dan saya datang mungkin kepada momen yang paling krusial, benar, tapi tinggal saya menempatkan diri dalam timnya sebagai, di mata saya, di otak saya, stabilisator dalam artinya menemukan sebuah keseimbangan antara tekanan dari luar dan harmoni di dalam. Ya, itu yang menjadi fungsi terbesar saya. Makanya peran saya kalau bicara dari aspek manajemen, saya masuk di dunia itu. Dalam aspek teknis di lapangan, jelas saya juga tetap aktif juga bersama Coach Eko. Kita membagi tugas dalam artinya tim kita cukup besar. Coach Eko orang yang sangat penting karena beliau yang punya feedback terbaik terhadap squad itu. Sehingga perannya dari beliau sangat baik untuk bisa membantu saya untuk bisa menyatu dalam tim untuk menjadi stabilisator itu. Dan bersyukur semua berjalan dengan sangat luar biasa, karena ya itu tadi, manajemen kita luar biasa sekali. Luar biasa. Dan waktu hari pertama saya tiba, pertandingan pertama kita lawan Cilacap, begitu kita bermain pada pertandingan itu cukup banyak persoalan. Sehingga sehingga itu menjadi salah satu kunci, menurut saya itu menjadi kunci untuk kesuksesan kita. Karena apa? Saya langsung berhadapan dengan persoalan, sehingga saya sudah tahu apa yang ada di tim ini. Di situ persoalan-persoalan itu, esok hari saya langsung bergerak untuk bisa tuntaskan persoalan-persoalan yang ada pasca pertandingan itu. Dan respon dari owner, manajemen, semua orang dalam tim itu sangat luar biasa dalam mendukung saya untuk bisa untuk menularkan
ilmu dan kemampuan yang saya punya sebagai pelatih, sebagai seorang manajer, sebagai seorang azing, sebagai seorang yang sudah 27 tahun di Indonesia, yang sangat berpengalaman, sehingga saya bisa keluarkan kemampuan saya terbaik di situ. Karena yaitu lingkungan, saya berada di sebuah lingkungan yang sangat luar biasa sehat untuk saya bisa berprestasi. Saya rasa kuncinya yaitu kesuksesan dari seorang pelatih tergantung lingkungan, ya, tergantung lingkungan. Lingkungan itu dari aspek pemain, dari aspek manajemen, supporter. Begitu saya tiba di sana, Bos Kaisang langsung mengelar sebuah pertemuan dengan pentolan-pentolan supporter dari keras maupun yang paling vokal di Solo. Kita punya sebuah pertemuan yang luar biasa. Saya sampaikan secara terus terang kepada mereka bagaimana cara saya bekerja, saya mendengar aspirasi dari mereka, sehingga coach tidak perlu pusing dengan tekanan dari luar, karena saya yang mungkin menghadapi mereka, ya, sehingga memberi ketenangan kepada beliau untuk bisa bekerja di lapangan dengan tenang. Ya, akhirnya kita bisa sukses. Kalau saya sebenarnya itu bukan sebuah hal yang baru, ya, karena kebetulan kemarin waktu Simon menangani timnas, tidak tahu kalau kalian masih ingat, dia mengalami sebuah pertemuan dengan kita pelatih di liga. Sampai saat ini dengan Coach Sintayong sudah pernah ada, Coach Luis Milla juga nggak pernah ada, tapi beliau selalu distribusi program perencanaan sehingga ada komunikasi sedikit. Kalau saya begini, saya orang luar, kebetulan saya pernah jadi pelatih timnas, sehingga saya bisa bicara dengan banyak properti, karena saya sangat paham soal itu. Kalau saya sebenarnya yang Indonesia sudah tahu jalurnya untuk menjadi sebuah negara hebat dalam sepak bola. Indonesia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Cuma kita tidak punya konsistensi. Kenapa saya bicara seperti itu? Sekarang saya kasih beberapa contoh, ya. Bicara dari aspek pelatih timnas. Dua pelatih terakhir timnas, salah satu Coach Luis Milla, terus yang paling aktual Sintayong, pelatih kualitas tinggi. Sehingga dari aspek itu kita sudah oke. Sekarang umur 16, umur 18, umur 20 tahun ada Elite Pro Academy. Meskipun belum sempurna, tapi paling tidak roadmap-nya sudah ada. Sekarang Indonesia sudah menciptakan sebuah filosofi Filanesia. Meskipun tidak sempurna, belum diratakan seluruh negara, tapi sudah ada. Ya, sepak bola wanita sudah mulai ada juga. Ya, asosiasi pelatih sudah sangat aktif menggelar khusus kepelatihan. Asosiasi pemain juga. Sehingga yang dibutuhkan Indonesia sebenarnya adalah apa? Bukan bekerja secara sporadis, tapi lebih konsisten. Menurut saya seperti itu. Kalau Anda tanya kepada saya, aku kemarin pelatih Persipura, komunikasi tidak pernah ada, tapi buat saya itu bukan sebuah persoalan. Komunikasi timnas dengan pelatih klub, itu bukan sebuah persoalan. Cuma persoalan terbesar, kalau Anda mau tahu, persoalan terbesar ada pada proses jadwal kompetisi yang ada. Saya sebagai pelatih, bagaimana saya melakukan program latihan kita selama sebulan, setahun. Kompetisi dari kapan sampai kapan, hari pertandingan, itu adalah hal pertama yang saya tercantum dalam draft saya. Setelah itu baru saya masuk dengan konsep latihan metodologi yang saya punya. Seharusnya PSSI juga melakukan hal yang sama. Dalam arti ini, banyak orang sudah bicara hal seperti itu, bukan cuma saya. PSSI bikin kalender 1 tahun. AFF ini, AFC, atau Piala Dunia, bla bla bla. Setelah itu, baru dia masuk dengan kompetisi PSSI. Supaya tidak ada benturan dengan itu. Tapi kalau kamu terbalik, yang akan terjadi adalah keluhan dari klub seperti Persebaya, sekarang mungkin Persija. Karena apa? Kita mendahulukan sesuatu yang sebenarnya bukan prioritas utama. Prioritas utama adalah kalender FIFA dan AFC. Baru kalender PSSI harus masuk. Sebenarnya sangat sederhana dan orang sana sangat mengerti hal seperti itu. Cuma itu tadi, konsistensi. Ya, kadang kita berpikir kompetisi Liga Indonesia. Kompetisi Indonesia penting, tapi kita harus sesuaikan dengan jadwal AFC FIFA pertama dan AFC. Sesimpel itu. Sebenarnya sangat sederhana.
Di situ semua persoalan bisa selesai. Tapi kalau Anda mau tanya kepada saya, idealnya buat pelatih, menurut saya, aku bekerja di Malaysia. Di Malaysia, waktu di sana, kompetisi mau dimulai. Liga mengelar sebuah workshop dengan semua pelatih liga. Dia datangkan instruktur FIFA untuk bicara tentang tren sepak bola dunia seperti apa. Coach Robert dari Persib Bandung. Kita alumni bersama di sana. Kita sekitar 10 hari. Ya, terus kita belajar sana selama 10 hari. Setelah itu baru liga dimulai. Indonesia pernah lakukan itu juga. Saya sudah pernah lakukan itu dengan Indonesia. Cuma tidak konsisten, sporadis. Makanya kalau Anda tanya kepada saya, Indonesia sudah tahu apa yang harus lakukan. Cuma butuh konsistensi dan sebuah perencanaan yang tadi menjadi kelebihan dari almarhum Pak Andi Teguh dulu yang saya sampaikan. Sebenarnya cuma itu saja. Kalau saya bukan, menurut saya ya, itu sebuah pernyataan yang bisa kita berdebat seperti hal-hal yang lain. Pasti ada pandangan yang berbeda juga, ya. Kalau saya menilai segini, soal striker itu dari dulu orang bicara, ya, orang bicara dari dulu, dari zaman dulu. Kalau saya melihat lebih kepada sepak bola saat ini, sekarang ini sepak bola saat ini, berapa striker hebat yang kita bisa sebut? Katakanlah 5 striker terhebat di dunia sepak bola yang ada. Coba sekarang sebut, Taufan. 5 striker terhebat. Lewandowski, Benzema, Haaland, Benzema, Haaland. Terus coba. Suarez paling udah tua. Suarez. Sebenarnya sepak bola dunia, striker sudah mulai hilang. Karena apa? Karena dinamika bermain sepak bola. Semua pemain itu dituntut untuk bergerak terus-menerus, pindah posisi. Sehingga itu menurut saya sebuah persoalan yang seluruh dunia mengalami. Sekarang striker Brazil terhebat. Siapa? Nggak ada. Siapa striker terbaik Argentina? Ya, Firmino. Tapi Firmino bukan striker murni. Siapa striker Argentina sekarang ini? Tidak ada. Siapa sekarang striker terbaik Belanda? Tidak ada. Siapa striker terbaik Jerman? Striker terbaik Italia? Makanya menurut saya itu adalah sebuah persoalan sepak bola dunia, ya. Tapi kalau mau bicara dari aspek harus kasih jam terbang, kasih waktu lebih banyak, itu adalah mekanisme yang bisa dilakukan. Tapi persoalannya bukan itu. Menurut saya persoalannya bukan itu. Persoalannya karena konsep sepak bola sekarang ini berbeda dengan dulu. Itu menurut saya. Ya, mungkin kita butuh lebih banyak latihan spesifik seorang striker. Jelas ya. Tapi ada beberapa tim yang turunkan striker asing. Iya juga. Tapi tidak semuanya. Kalau saya sangat anti membatasi jumlah pemain karena apa? Menurut saya patokannya untuk Asia harus menjadi kompetisi AFC. Kompetisi AFC apa? 3+1. Sudah 3+1. Karena suatu waktu kita akan ke kompetisi sana. Kalau sekarang dalam negeri kamu membatasi klub-klubnya kontrak pemain asing. Terus tahun depan klubnya main di AFC bagaimana? Tidak semudah itu sebuah keputusan. Kamu harus lihat secara sistemik, ya. Sehingga menurut saya bisa saja kita ciptakan striker. Ya, saya rasa konsep latihan sehari-hari. Tapi kalau saya pembatasan orang asing, saya sangat tidak setuju karena patokan saya adalah kompetisi AFC. Itu menurut saya seperti itu. Seperti sekarang kita bilang naturalisasi. Banyak orang kontra. Jerman, Italia, Belanda, semua negara lakukan naturalisasi. Kenapa Indonesia yang tertinggal jauh dari negara itu tidak bisa lakukan naturalisasi? Semua bisa. Kita harus mengikuti sepak bola, perkembangan sepak bola sekarang. Kita tidak boleh romantisme atau nostalgia. Sekarang sepak bola seperti itu. Makanya menurut saya lebih difokuskan kepada apa? Kompetisi lokal.
katakanlah di Elite Pro Academy, kita melatih striker kita. U16, U18, U20, kita melatih striker kita. Saya rasa dengan sekarang banyak digelar khusus kepelatihan oleh asosiasi pelatih, ya mungkin itu bisa menjadi solusi kepada persoalan itu, striker. Spesifik training, mungkin sekarang ini banyak orang fokus kepada latihan game, small side game, lupa bahwa latihan spesifik itu juga penting. Saya rasa mungkin aspek itu yang bisa menjadi sebuah pandangan lain yang kita bisa melihat ya, begitu. Ajang untuk kita bisa mendrill striker masa depan. Menurut saya disitulah. Saya rasa kalau melihat ya beberapa anak, ada Hoki Caraka yang cukup baik dari Sleman, ada Dimas Derajat yang lumayan, ada Septian Bagaskara dari Persik, cukup bagus. Kalau saya pribadi, kalau Anda tanya kepada saya, Septian Bagaskara dan Dimas Derajat menurut saya orang yang punya kemampuan luar biasa. Punya kemampuan luar biasa. Sebagai striker ya, kita bicara karakter striker, mereka ada. Tapi tidak semua klub. Tapi kalau saya pembatasan sangat aneh kalau kamu bicara pembatasan pemain asing sedangkan kamu naturalisasi. Gerti maksud saya, sangat kontradiktif, sangat kontradiktif. Makanya kalau saya patokannya soal kalau Anda tanya kepada saya bagaimana untuk larangan pemain asing, kurangi pemain asing. Ya kalau saya pegang peraturan AFC saja karena itu kompetisi tertinggi di Asia dan kita di bawah naungan itu, sehingga mereka 3+1 ya sudah, kita harus 3+1. Kalau kamu punya harapan klub-klub di Indonesia punya visi ke Asia, seperti itu.